Halo teman-teman semuanya, kembali di BMI Taiwan dan kali ini kita akan bahas ya berita yang lagi hot tentang Mbak Yuli TKW Taiwan yang mendapat warisan 1 miliar itu. Nah, berita yang terakhir itu yang beredar di baik itu di TV Taiwan, di media Taiwan sampai di media terjemahan Taiwan itu kan banyak sekali tuh tentang Mbak Yuli digosipkan miring sama papa angkatnya yang bernama Chan Suyong yang sudah meninggal kemarin ya, seorang artis Taiwan itu, sampai kenapa kok dia mulai banget baik banget ke Mbak Yuli itu digosipkan dengan berbagai macam termasuk asmara yang sekarang lagi beredar itu ya. Nah, kita langsung saja tanya sama Mbak Yuli, klarifikasi sama yang menjalaninya. Tadi kan baca nih di berita Taiwan, sebenarnya di TV Taiwan kan banyak kan berita tentang Mbak E itu, tentang Pai Ping sama si... Iya. Itu Pai Ping, saya jelasin ya. Pai Ping itu rumahnya belakang saya loh, rumahnya di sini. Tetapi 3 tahun yang lalu dia itu udah dalam suatu acara ngomong gini-gini, teringat bapak saya Yong Pea katanya gini-gini gitu kan. Itu beritanya sebenarnya udah lama, cuman katanya dia itu bercanda ngomong kayak gitu. Kayak Pin ini, bahkan papa saya ngajak dia ngomong keluar loh, dia nggak mau gitu. Dia ini rumahnya di belakang saya, apartemennya ini di belakang. Tapi sebenarnya saya tuh semenjak jaga dia, aku nggak pernah ketemu dia, nggak pernah. Lama kata majikan saya, cuma kei yang seciang nih. Yuli itu anak saya. Nah, doyok kenen mat sayang dan walaupun iya seandainya saya udah sakit kan, orang rawat lansia ini gini loh mas, orang lansia ini kita wajib gantiin pampres, membersihin kotorannya, membersihin kencingnya, itu udah kewajiban kita loh sebagai pekerja yang rawat lansia. Mungkin yang orang nggak tahu sih, yang nggak tahu, tapi teman-teman ya, saya yakin teman-teman kita sesama BMI ini pasti merasakan, pasti membersihkan bagian itu, karena orang lansia ya harus diganti pampersnya, harus dia mandiin, harus dibersihin gitu dong. Iya. Walaupun kepikiran ke situ. Tapi saya yakin teman-teman kita yang jaga lansia pastilah membersihkan bagian itu. Saya baca-baca di media sosial juga banyak yang mendukung Mbak E, soalnya kan ya memang seperti itu gitu loh Mbak. Cuman ada orang iseng aja kan Mbak E terkenal di sana sekarang gitu. Jadi juga memang beritanya ini Pai Pimpin yang bikin waktu itu di acara taksonya dia kan. Nah, nggak tahu ngomong apa. Ketika itu terlintas majikan saya katanya, karena kan dia juga dulu memang temannya majikan saya, temannya papa saya. Karena rumahnya juga di sini di belakang rumah saya ini. Tapi dari Pai Pimpin sendiri tadi udah klarifikasi kok Mbak. Kita aku baca barusan itu ya, dia nggak terima sama pembawa acara siapa namanya tadi yang di acara Singwangwen. Iya. Ya Pak Bingbing itu, ya memang sih sebenarnya itu udah berita yang lama, udah 3 tahun yang lalu. Papa saya bilang, Yuli maaf ya menyeret nama kamu punya suami, punya anak, aku nggak enak sama yang di sana. Aku bilang nggak apa-apa lah Pak, itu kewajiban saya menjaga seorang yang terkenal, mungkin ada dampak dan efeknya ke saya, tapi itu nggak harus bawa nama kamu. Pin pun sudah bilang minta maaf sama majikan saya. Karena obrolan itu bukan obrolan real, itu obrolan kayak semacam kawan xiao itu bercanda katanya gitu. Karena majikan saya melayangkan kata-kata itu, Pimpin bilangnya bercanda. Saya sama Yong Pai itu teman baik katanya gitu. Jadi tapi yang asumsi masyarakat kan berbeda gitu. Tapi sih orang-orang Taiwan nggak percaya majikan saya kayak gitu, karena majikan saya udah di kursi roda, bahkan mau bangun aja saya tarik, saya papa, jalan pun saya papa, yoken mas saya gitu kan, pikirannya gitu. Dimanapun. Soalnya saya itu separuh udah mati, separuh badan itu udah mati, udah tidak bisa bergerak gitu. Yoken dan sayang sama. Terus Yuli itu, saya sama Yuli ini anak saya. Suami dan anak saya sering ke Taiwan loh. Saya nggak pulang 8 tahun, tapi majikan saya membiayai anak suami saya datang ke Taiwan, berkunjung melihat saya. Di tahun, ya pokoknya dia udah berapa kali datang ke Taiwan ya. Itu majikan saya yang nyuruh dia ke sini. Yo keren saya sama gitu. Sebenarnya kalau bagi saya ya itu udah berita udah lama, terus aku pun nggak merasa, jadi santai aja, karena sebagai perawat lansia ini ya
wajib bersihin itu, tahu gitu. Mungkin teman-teman kita juga kalau yang positif, iyalah namanya orang bersihin kayak gitu ya wajar, pasti memandiin, menggantikan pampers, menggantiin baju, ya otomatis kita ya kayak ngurus bayi gitu kan. Bener. Nah terus Mbak E sendiri. Tapi bagi yang pikirannya nggak tahu ya, aku juga nggak tahu lah itu. Komentar itu ya hak mereka lah, mau ngomong apa terserah gitu. Tapi ya bagi orang-orang yang seperti saya merasakan merawat lansia ini, pasti mereka mengerti lah. Ya, Mbaknya pulang atau tetap kerja di situ, Mbak? Setelah majikan meninggal. Mungkin saya mau pulang, cuman belum diurus ya, belum selesai ini. Oh gitu, masih ngurus. Ya, insya Allah kalau udah selesai ya secepatnya pulang gitu. Pulang. Makanya saya ini banyak yang DM ke saya. Kok kayaknya beritanya gini di TikTok gini. Loh kok jadi begini? Ini sebenarnya ini udah lama berita ini. Mungkin orang Taiwan juga udah paham, udah tahu kan berita ini. Namanya juga netizen kayak gitu. Udahlah nggak usah ditanggepin. Tapi teh gini ya udah biarin aja kayak gitu. Tapi sebenarnya boleh nanya langsung sama saya karena kan saya masih di sini, ada di sini juga memajikan sini, boleh nanya daripada ngomongin yang enggak berasumsi yang tidak gitu, menyebarkan fitnah terus menggibah, menambah dosa teman-teman kita yang belum jelas beritanya gitu kan. Kalau saya sih di situ ada gitu. Sebenarnya nggak apa-apa nanya langsung sama saya gitu. Udah lama beritanya 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya, kayaknya beritanya udah lama masalah itu. Cuman diungkap lagi beberapa hari ini kan mencuatkan lagi karena majikannya Mbak udah meninggal, papanya Mbaknya udah meninggal itu. Iya, memang kalau majikan saya kan memang orang terkenal. Cuman saya tuh kan orangnya udah mati gitu loh. Udah nggak usah yang buat media Taiwan pun nggak usah berita yang nggak kasihan. Dia udah tenang, udah. Selama ini diberitakan, Mbak pernah diwawancara nggak sama media-media yang memberitakan di Taiwan itu? Kan masuk TV juga kan? Kalau terakhir kali yang sama Formosa TV ya saya diwawancara dengan kehidupan dia sehari-hari apa. Ini gitu, nanya gitu aja sih yang kayak Formosa TV itu. Kan kesini ke rumah nanyain saya, Yuli gini begini gitu, maksudnya kesehariannya dia itu apa gitu, kesukaannya dia apa, makanannya dia apa, kamu menjaga dia gimana gitu, cuman gitu doang ya. Terus Mbak dia dulu udah punya suami sama anak ya Mbak ya? Ya di Indonesia ya punya keluarga, punya suami, saya punya anak 1, anak saya pun ya sering main ke sini. Udah gede Mbak? Karena terakhir 8 tahun itu nggak pulang kok, jadi berhubung majikan saya kan kondisinya nggak baik, kadang ngedrop. Pas waktu saya mau pulang, berpikir lagi, Yuli gimana? Aku lagi nggak enak gini loh. Ya udah, saya mundur dan akhirnya ya udah gini aja, suami anak kamu bawa ke Taiwan main lah gitu, pakai visa kunjung. Kadang 2 minggu, 3 minggu begitu. Cuman karena COVID aja sih nggak datang, karena kan karantinanya Taiwan lama, jadi habis dong visanya, cuman visa kunjung. Kena karantina lama, sayang gitu. Sebenarnya majikan itu orangnya baik banget ya. Ya baiklah segitu mah. Iya. Terus Mbak kan gini, sampean kan jadi bahan omongan di sana sini baik di media Taiwan maupun ya di kalangan teman-teman juga. Itu perasaan sampean di posisi saat ini itu gimana Mbak? Ya dapat dari majikan, dapat yang majikan baik, dapat hadiah seperti itu perasaannya gimana? Ya kalau perasaan saya itu ya seneng, ya seneng lah, dia kayaknya berterima kasih dengan jasa kerja saya, karena dia tuh dari dulu dia udah mau ngomong, Yuli kamu kalaupun kamu nggak kerja di sini, kamu pulang, yang Liang Taiwan itu hak kamu, itu saya mau ngasih kamu sebagai yang terima kasih sudah merawat saya gitu, kayak gitu, senang dengan perawatan saya, jasa saya gitu. Sebenarnya kalaupun dia nggak mati waktunya saya pulang, dia ngasihin, karena ini udah niatnya dia mau ngasih ke saya gitu. Gitu ya. Itu loh. Dia itu udah pernah diungkapkan sama media Apple Diary yang kesini kayak gitu. Ya begitu. Santai coba ya ngobrolnya ya, aku juga dadak ini tadi kan baru dapat langsung kayak gini, biar cepet naik juga untuk ngimbangin. Kasihan juga kan yang kalau komentar-komentarnya nggak baik, aku kasihan sama Mbak E sama keluarga kan pasti ada. Kayak teman-teman deket
saya yang tahu saya, oh nggak mungkin lah. Kadang tetangga sini kan, karena kan itu mencuatnya lama ya. Kayak tetangga itu bukan dan lah Yongpe, kalau di sini dia manggilnya Yongpe kan, Yongpo. Yongpe itu udah duduk di kursi roda begitu loh, nggak bukan dan selah kayak gitu. Kalaupun iya, ya kita harus membersihkan, harus memandiin, dan itu kan pasien saya yang saya rawat. Ya mungkin Mbak harus sabar soalnya kan ya namanya majikan artis kan jadi gosip pasti. Saya sih dari dulu waktu itu kan ada media telepon, ini Pak Pipi ngomong kayak gini katanya, Papa saya tuh udah bilang minta maaf sama saya, Yuli maaf ya nama kamu terseret kayak gini kayak gitu ya. Aku pun sadar kalau majikan saya itu orang yang punya nama di Taiwan, aku ya paham aja. Tapi kalau saya merasa saya sendiri ini ya nggak merasa kayak gitu. Walaupun ini memandikan kan ya sebagai pasien dia harus dimandiin karena kan stroke. Gitu. Terus Mbak selama ini pernah nggak ada gangguan dari luar kayak diteror atau di apa orang yang nggak dikenal gitu, pernah nggak? Alhamdulillah aman, baik. Mungkin ada ini Mbak pesan atau apa buat teman-teman baik itu yang komentarnya positif maupun negatif ke Mbak juga penyemangat bagi mereka mungkin Mbak, silahkan Mbak. Ya kalau penyemangatnya buat teman-teman BNI ya yang di sini yang kita jauh dari keluarga, kan kita kesini niatnya mau kerja, mau mencari rezeki yang halal ya, yang diridhoi barokah gitu ya. Ya satu ya kita harus kesabaran ya, karena merawat orang sakit ini kita butuh kesabaran, harus sabar itu nomor satu loh, karena apalagi orang udah sakit ini, wah tingkat dewa sabarnya. Kadang saya aja tidur pun bisa dihitung cuman berapa jam, sakit parah ini ya harus sehat, karena orang sakit ini kita butuh tenaga loh, tenaga kita ini dikorek buat minimal orang sakit itu berat ya, badannya ini berat loh, kayak gitu. Ya terus ya jaga kesehatan gitu, sabar. Ya namanya orang kerja ya dimanapun nggak enak, pasti ada enak nggak enaknya gitu. Ya kalau saya sih itu aja. Ya sholat 5 waktu yang nggak ketinggalan, walaupun kadang di kodo, kadang di jamaah. Kalau saya sih selalu minta perlindungan. Gitu. Ya bagi teman-teman yang kadang suka bikin nggak bagus nama BMI, ya jangan kayak gitulah. Kasihan teman-teman kita yang berjuang bener-bener memperjuangkan keluarga kita demi anak, demi hidup yang lebih baik. Kita bekerja ke sini bertahun-tahun di sini gitu kan. Jadi ya setidaknya kita harus, impian kita ini apa? Impian kita ya pengen hidup yang lebih, pengen kayak orang, punya sawah, punya rumah, punya ini. Ya kita harus bekerja dengan benar, tulus, jujur. Kejujuran itu nomor 1. Kenapa majikan saya duit tuh berserakan di mana-mana? Berangkas itu aku loh yang megang. Karena dia udah percaya sama seseorang, dan kepercayaan itu jangan kita abaikan lah, maksudnya. Kalau orang udah percaya, kita itu ya harus memegang kepercayaannya dia. Gitu. Dia harus dipercaya. Gitu. Terus karena majikan saya duit ya di mana-mana. Terus aku duit. Baik, saat ini hari-hari ini kan sudah nggak ngejaga majikan, itu kegiatannya sambil nunggu kepulangan tuh ngapain aja Mbak? Ya di sini sih lenggak-lenggok, sedih ya sebenarnya, sedih banget kan, karena 8 tahun ini nggak waktu yang tepat ya, karena saya itu 24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 365 hari, 8 tahun, bayangkan. Cuma ditinggal ke WC aja. Saya tuh bener-bener care sama dia, menjaga dia itu 24 jam. Kenapa saya nggak bisa libur kayak orang anak-anak kan? BMI kan pada libur, bisa libur. Mana aku sama sekali nggak bisa libur, nggak ada libur. Karena bahkan pasporan pun saya bawa nih majikan saya, karena di rumah nggak ada yang rawat. Medikal pun saya bawa, kemanapun saya pergi ya saya bawa. Seperti bayi ya, karena cuman beda bentuk aja, karena udah tua lansia. Dan saya pun ya kasihan juga ditinggal di rumah, takut jatuh, karena kan majikan saya ini mata sebelah udah nggak bisa ngelihat, mata sebelah cuma 0,5 apa 0,6, jadi minim banget penglihatannya, takutnya jatuh gitu. Kalaupun malam ke WC itu, Yuli kamu tidur aja, aku nggak bisa ninggalin pekerjaan saya, ini tanggung jawab kita loh, kalau jatuh bagaimana gitu. Aku selalu begitu. Nggak, aku harus bawa kamu ke WC, apa kamu mau kencing, mau apa, aku harus jagain kamu. Padahal dia suruh saya tidur. Cuman ini kewajiban kita. Sebagai yang kita,
Lansia ini kewajiban kita harus. Nah kalau dia jatuh bagaimana? Iya benar. Gitu kan. Ya intinya Mbak Yuli, apa yang diberita itu kan nggak benar ya, intinya nggak benar. Terus ya yang namanya menjadi asistennya orang terkenal, apalagi diangkat anak orang terkenal, dan itu sudah menjadi konsekuensi resiko yang harus Mbak Yuli alami. Ya benar resiko. Iya. Saya juga tahu dan saya paham karena itu udah 3 tahun yang lalu loh. Itu lapornya ini waktu saya mau makan malam sore kan, nelpon ini satu media sama majikan saya yang ngomong kayak gitu, yang kayak ini Pak Ping ngomong gini. Wah cuma kan ya majikan saya sontak marah sih sama itu. Cuman majikan ini melayangkan lagi nih kata-katanya, terus dia nggak nanggepin. Oh itu katanya cuma bercanda, tapi bukan sama tempatnya karena majikan saya bilang bercanda itu ada wadahnya, sampah juga ada tempatnya kan, gitu. Karena majikan ini bukan orang yang bodoh, dia tuh pinter loh, pinter banget orangnya, jenius, pinter, ya bukan kaleng-kaleng ya, karena saya juga banyak belajar dari dia. Banyak, dia itu buku, kaligrafi, apa kayak gitu. Jadi bukan orang yang cuman, saya ini artis cuman gitu, bukan. Jadi dia juga banyak kegiatannya lainnya, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Ai. Semoga Mbaknya dilancarkan semua urusannya, bisa kembali ke Indonesia berkumpul sama suami dan anaknya, dan sukses di Indonesia menjadi contoh bagi PMI yang lain. Tetap semangat, jangan kendor ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih waktunya Mbak ya. Ya, Oke, sama-sama.